Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera, selamat datang dalam rumah Tuhan, dan semoga kedatangan kita akan jadi kedatangan yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak sia-sia ada dalam rumah Tuhan. Semua persoalan kita, semua masalah kita, semua pergumulan kita tidak Tuhan biarkan. Dalam kesaksian tadi dikatakan bahwa apapun kekurangan kita, Tuhan tidak membiarkan kita menjadi bulan-bulanan percobaan, tetapi Tuhan senantiasa mengikuti kita, mengiring kita untuk kita boleh mengalami kemenangan. Mengabaikan segala kekurangan kita, justru Tuhan menyatakan pertolongan dan pembelaannya buat kita sekalian. Pagi malam hari ini saya masih akan memberitakan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ya. Sudah tidak terhitung berapa banyak kali kita membaca ayat ini. Buat orang-orang biasa ini akan sangat membosankan, ya. Tetapi justru kita melihat keajaiban, kemahakuasaan Tuhan, di mana sumber itu seperti tidak pernah berhenti, mengalir terus dalam waktu hujan, dalam waktu kering, dalam waktu apapun juga. Sumber ilahi ini tidak terpengaruh situasi kondisi di sekitar kita, apa yang sedang kita alami, tetapi seperti memancarkan sinar yang sangat kita butuh, memancarkan air yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita sampai Tuhan datang, ya. Ayat 21 sampai ayat 22. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22. Kita akan baca demikian, ya. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Terima kasih, ya. Terus ayat 22. Siapa bertelinga, ya, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Memang secara khusus perkataan ini untuk jemaat di Laodikia. Tetapi Tuhan katakan siapa yang bertelinga, baik itu untuk jemaat di Laodikia pada saat itu, maupun sampai melewati zaman ke zaman, mencapai kita, bahkan sampai Tuhan datang. Setiap orang yang bertelinga, yang sempat mendengarkan, yang sempat membaca, untuk kita juga firman Allah ini diberitakan, untuk kita juga janji Tuhan ini diberitakan. Apa itu? Bahwa ada saat, ada kesempatan kita duduk bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan, di dalam tahta kemuliaannya. Oleh sebab itu inilah yang harus menjadi penghiburan dan kekuatan kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi situasi. Dalam kesaksian tadi seperti kita menghadapi situasi up and down, ya, di mana kita seringkali kalau dalam keadaan naik kita bersukacita, bergairah untuk ikut Tuhan, tapi pada saat kita down, pada saat kita turun, kita merasakan saya tinggalkan Tuhan saja, saya letakkan saja, saya kembali saja. Tetapi dimanapun kita berada, maka kita boleh mengalami, kalau kita memandang Tuhan mempersiapkan suatu janji yang termulia buat jemaat akhir zaman, duduk bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita selalu berkobar-kobar, tidak pernah berhenti untuk merindukan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, malam hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke Injil Markus pasal yang ke Matius pasal yang ke-10, Injil Matius pasal yang ke-10, kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Semoga kita boleh mengerti ini, duduk bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Itu suatu janji Tuhan, khususnya buat murid-murid Tuhan. Tuhan sudah sampaikan itu sebelum Tuhan nyatakan buat Rasul Yohanes untuk disampaikan buat jemaat di Laodikia. Tuhan sudah sampaikan buat murid-muridnya, ya. Markus pasal yang ke-10, Injil Markus, ya, Markus pasal 10 ada, atau Matius pasal 19. Lebih baik ke Matius 19, ya. Injil Matius pasal 19, yaitu upah mengikut Yesus, upah mengikut Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-19, ya. Injil Matius pasal 19 itu sama dengan Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Tetapi saya akan membawa saudara dalam Injil Matius, ya. Ayat yang ke-27, suruh baca di rumah, baca sekarang, ya. Ayat 27 demikian. Ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Perhatikan. saudaranya laki-laki Ya. atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Terima kasih ya. Jadi inilah yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita nanti bahwa ada janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan berjanji buat murid-murid Tuhan, berjanji buat jemaat di Laodikia, bahwa ada satu saat kita akan duduk di atas tahta untuk menghakimi. Demikian juga kita akan alami. Kita setiap pribadi kita akan mengalami. Saudara percaya demikian? Amin. Dari ayat yang kita baca, saya membagi dalam 3 bagian besar ya. 3 topik besar yang akan saya sampaikan malam hari ini. Apa? Berbicara tentang apa? Waktu Petrus ya berbicara kepada Tuhan, itu dilatar belakangi bagaimana sukarnya masuk kerajaan sorga ya. Betapa masuk kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang asal-asalan main-main. Oleh sebab itu seringkali orang Kristen menganggap masuk surga itu gampang, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan. Yang penting saat ini kita diberkati, yang penting saat ini kita happy, kita senang ya. Dan seolah-olah surga itu tanpa pergumulan apa-apa. Mereka ikut Tuhan hanya begitu saja, hanya mencapai untuk mendapatkan apa-apa yang dapat mereka alami sekarang ini. Sehingga mereka kemudian terbuai dengan apa yang mereka alami, tanpa menyadari bahwa tidak semudah itu masuk kerajaan surga. Bahwa masuk kerajaan surga itu penuh pengorbanan, penuh pergumulan. Dan Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ya, bagaimana dengan kami? Ya, sebab waktu orang muda itu bertanya bagaimana masuk kerajaan surga, Tuhan katakan, tinggalkan semuanya itu, tinggalkan apa yang kamu punya. Ya, orang muda ini orang kaya, tinggalkan ya, jual dan berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Ya. Dan Rasul Petrus mendengarkan itu dan dia merasakan, kami sudah meninggalkan semuanya. Kami meninggalkan rumah, kami meninggalkan semuanya dan ikut Engkau. Maka apa yang akan kami dapatkan, apa yang kami peroleh dengan pengikutan kami, dengan pengorbanan kami? Dan Tuhan katakan apa? Bahwa setiap apa yang kamu kerjakan karena aku, nanti pada saat penciptaan kembali, dia akan duduk bersama dengan aku di atas tahta-tahta. Maka dia akan menghakimi 12 suku, 12 murid akan menghakimi 12 suku Israel. Dan itulah yang harus kita mengerti di hari-hari ini. Apa 3 perkara ini untuk kita bisa duduk di atas tahta? Yaitu yang pertama, bahwa kita harus bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya ulangi sekali lagi, ini yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita, untuk kita mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan upah yang Tuhan berikan, duduk di atas tahta. Adakah kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya atau tidak? Nah, sebab di dalam kitab ayat ini disebutkan ya, karena setiap orang yang karena namaku, perhatikan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa dan ibunya dan anak-anak dan ladang, dan akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Ya, apa ini bagi kita ini? Semua ini, orang tua, adik kakak, ladang, rumah dan semuanya. Apa ini yang harus kita mengerti? Dan Tuhan katakan, jangan semua itu melebihi dari kecintaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, kalau kamu tidak membenci semua itu untuk bisa mengikut aku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, ini harus kita mengerti di hari-hari ini. Bagaimana kita melebihkan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahkan lebih daripada apa yang Tuhan berikan buat kita. Ya, semua itu Tuhan berikan buat kita. Ya, sampai kita pun merasakan, Tuhan, ini anugerah-Mu.
bukan karena usahaku, bukan karena kepandaianku, tetapi karena Engkau memberikan aku. Ini semuanya itu. Tuhan katakan jangan sampai itu semua melebihi kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan itu harus menjadi yang terutama dan yang pertama. Oleh sebab itu di hari-hari ini adakah kita boleh mengalami demikian? Saya akan perlihatkan itu. Apa itu? Ya, nomor satu itu Tuhan katakan, kalau engkau tidak meninggalkan rumahku, rumahmu, ya. Kemudian Tuhan kaitkan, ya, Tuhan kaitkan dengan apa? Saudara laki-laki atau saudara perempuan ini satu, ya. Kemudian bapak atau ibu ini satu. Kemudian anak-anak atau ladang ini juga Tuhan satukan. Sehingga paling tidak ada 4 perkara yang Tuhan katakan, ini jangan sampai melebihi perhatian kita, kecintaan kita kepada Tuhan, ya. Apa itu? Nomor 1, rumah, ya. Rumah itu apa? Ya. Rumah itu berbicara juga tentang, ya, rumah tangga. Rumah itu juga berbicara tentang, ya, lingkungan. Rumah itu juga berbicara terutama tentang kenyamanan kita. Sebab rumah itu tujuannya apapun bentuknya, apapun dasar bahan-bahan yang membentuk itu, apapun kondisinya. Kalau kita berada dalam rumah, ya, sedikit banyak kita mengalami nyaman. Kalau sudah lihat situasi Surabaya hari-hari ini panas, ya, sangat panas. Siang hari sangat panas, ya. Ya, bagaimana kalau kita tidak punya rumah, Saudara? Ya, apa kita tinggal di bawah pohon? Ya. Memang agak nyaman, tetapi tidak senyaman kita berada dalam rumah. Seperti ada perlindungan. Dan semua itu Tuhan yang berikan. Tuhan berikan buat kita. Ada perlindungan, aku menaungi engkau. Seperti orang Israel. Ya, kalau mereka mengalami itu ada naungan seperti tiang awan. Ya, sampai bagaimana mereka merasakan itu semua dari Tuhan. Ya, jangan sampai saking mereka punya rumah yang nyaman, ya, mereka melupakan rumah Tuhan. Seperti orang Israel pada zaman Nabi Hagai, mereka melupakan rumah Tuhan. Mereka begitu nyaman, rumah-rumah mereka dipapani, sedangkan rumah Allah dalam keadaan reruntuhan. Tapi biar hari-hari ini Tuhan katakan, biar rumah Tuhan lebih dari rumah kita. Amin. Kita boleh menikmati rumah Tuhan seperti apa yang Raja Daud mengatakan, aku diam di dalam rumah Tuhan. Ini kerinduan Raja Daud, ya. Oleh sebab itu dia ada kerinduan, saya mau membangun rumah bagi Tuhan. Dia malu kepada Tuhan. Dia punya istana yang bagus, sedangkan rumah Tuhan itu masih dalam bentuk kemah, tenda, masih dalam bentuk tidak permanen, sementara. Sehingga ada kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi walaupun rumah Tuhan dalam bentuk yang sangat sementara, ya, dia merasakan indah tinggal dalam rumah Tuhan, lebih dari tempat-tempat lain yang ada di dunia, lebih dari istana. Biar hari-hari ini ibadah kita ini, Tuhan katakan, harus menjadi bagaikan kita nyaman dalam rumah Tuhan. Harus menjadi sesuatu yang sangat mendamaikan, menenteramkan hati kita, lebih daripada tempat di mana kita berada. Kalau tidak, bagaimana kita mau merasakan rumah Tuhan dalam pandangan yang lebih besar? Itulah kerajaan sorga. Bagaimana kita akan diam tentram di sana kalau hati kita sudah tertarik pada tempat-tempat yang lain lebih indah? Contohnya berulang-ulang kali saya katakan, istri Lot, dia begitu sudah nyaman di Sodom dan Gomora, sehingga walaupun Sodom dan Gomora sedang mengalami penghukuman, coba bayangkan, Sodom dan Gomora bukan dalam keadaan damai, tetapi orang yang sudah terlanjur menyintai, mengasihi, ya, tempat yang lain daripada rumah Tuhan. Walaupun Sodom dan Gomora sedang mau dihancurkan oleh Tuhan, tetap hatinya, pikirannya ke sana, sehingga dia tidak selamat. Dia memalingkan pandangannya dan dia menjadi tiang garam. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar rumah Tuhan, ibadah menjadi lebih daripada apapun juga. Saya teringat dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, dan inilah yang harus kita gumulkan. Terus terang, saya mengucap syukur kalau ada imam-imam yang walaupun menghadapi banyak pergumulan dalam ibadahnya, halangan-halangan itu ada, kesehatan, ya, kelelahan dan lain sebagainya itu ada, tetapi mau, orang Surabaya kata, membelani ibadah, membelani pelayanan, ya, mau mengutamakan, ya,
Itu Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita kerjakan ya. 1 Timotius pasal yang keempat, suratan 1 Timotius pasal yang keempat. Oh, sebab itu membuktikan bahwa kita berpengharapan kepada zaman baru. Pada saat penciptaan kembali, itu zaman baru, hati kita di sana. Tuhan katakan kita akan duduk di atas tahta. Oh, haleluya. Ayat yang ke-8, oleh sebab itu di hari-hari ini rumah Tuhan itu harus menjadi kerinduan kita lebih daripada rumah-rumah kita dimanapun kita berada. Ada orang-orang yang sudah terikat pada rumahnya, saudara. Maafkan, walaupun rumahnya itu sangat sederhana, tapi dia nyaman di sana. Kalau dia dipindahkan rumah yang lebih mewah, dia rasa tidak nyaman, lebih nyaman yang di sini, saudara. Ya walaupun tidak karu-karuan, tapi di sini saya rasa tentram. Itu relatif, ya. Tapi jangan sampai itu mengikat kita. Kita tidak ada kerinduan untuk rumah yang lebih daripada rumah-rumah kita. Rumah Allah dimulai dengan ibadah pelayanan kita. Bagaimana? Adakah kita merasakan nyaman duduk di dalam rumah Tuhan? Seperti apa yang kata Raja Daud, ya. Diam di dalam rumah Tuhan itu menjadi kesukaanku, kesenanganku untuk selama-lamanya, seumur hidupku, ya. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, perhatikan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Itulah sebabnya kita berjerih payah. Ya, teruskan. Dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sebab Tuhan katakan apa? Di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah, di dalam pelayanan, mengandung janji untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Ada kesempatan besar buat kita duduk bersama dengan Tuhan di atas tahta Tuhan. Amin. Dan semoga itu menjadi kerinduan kita. Rasul Paulus katakan, oleh sebab itu aku bergumul, aku perjuangkan, aku berjerih payah untuk ibadah pelayanan itu. Sebab aku menaruh pengharapan untuk janji Tuhan di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kesempatan dalam rumah Tuhan. Jujur, sampai hari ini saya merasa belum berhasil untuk menggairahkan bagaimana orang-orang anak-anak Tuhan, ya, bagaimana jemaat itu ada suatu kerinduan, ya. Ada kerinduan, bukannya sekedar merasa berdosa kalau tidak beribadah, saudara. Orang Manado, ya, sebagian besar orang Kristen, dan mereka kalau hari Minggu tidak ibadah rasanya berdosa, ya. Hari Minggu tidak beribadah marah ke tempat lain, ya. Bisa kualat, ya. Zaman dulu, waktu zaman saya dulu begitu rasanya, ya. Tidak ke gereja, ke kebun, ya. Bisa celaka nanti, ya. Sehingga mereka takut kalau tidak ke gereja, ya sudah di rumah saja daripada kemana-mana, saudara. Bukannya sekedar takut nanti ada apa-apa, nggak melayani malah ke tempat-tempat lain, nggak melayani malah ke tempat lain, ya. Bukan takut, tetapi justru merasakan, bukan sekedar itu, merasakan Tuhan lebih daripada rumah di mana Engkau berikan aku berada, adalah rumahmu. Di sana aku merasakan tentram, aku merasakan bahagia, aku merasakan segala-galanya yang aku punyai, yang aku butuhkan Engkau berikan. Sampai Raja Daud mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Sudahkah kita mengalami demikian? Kalau kita merasakan demikian, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah diingatkan, tapi kita sendiri ada kerinduan untuk berjuang. Jangan sampai, ya, rasanya kalau tidak beribadah bukan takut tetapi rugi. Sampai merasakan rugi tidak beribadah. Aduh, aku rugi. Tahu gitu aku, ya. Kalau kemudian kita bisa ada pergumulan dan kita bisa datang, kita merasakan syukur, untung saya datang. Bisa merasakan demikian. Tanpa kita harus mengapa, kita akan bergumul, berjuang untuk mengutamakan. Dan Tuhan katakan, setiap pergumulan, setiap itu tidak akan sia-sia, sebab janji itu akan segera kita peroleh. Amin. Bukan janji kosong, tetapi janji yang nyata. Oleh sebab itu di hari-hari ini rumah itu jangan sampai mengikat kita lebih, ya, daripada kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki atau saudara perempuan, itu juga berbicara tentang persaudaraan kita, ya. Persaudaraan kita, brotherhood, ya. Atau ya katakan ikatan famili daging, ya. Ada banyak kali ikatan famili daging itu, ya, kemudian menjadi pengganggu kita dalam pelayanan, ya. Ya, anak itu suatu berkat, saudara.
Istri itu suatu berkat. Suami itu berkat. Buat seorang istri, suami itu berkat dari Tuhan. Ya. Orang tua itu berkat. Anak-anak itu berkat buat orang tua. Tapi Tuhan katakan, jangan itu menjadi penghalang kita. Jangan semua itu menjadi penghalang. Sebab kalau kita membiarkan diri kita dihalangi, Tuhan katakan, engkau tidak layak. Engkau tidak layak untuk mengikut aku. Engkau tidak layak. Ya, kita syukuri, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, di dalam keluarga daging ini adalah kesempatan buat kita melatih diri. Tuhan katakan supaya kita boleh menyatu dengan kasih persaudaraan. Kita menyatu seorang dan dengan yang lain. Sebab Tuhan katakan itulah prakteknya aplikasi kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Tapi Tuhan katakan mengasihi Tuhan itu harus menjadi yang terutama, ya. Harus yang menjadi yang utama. Jangan sampai mengasihi saudara itu justru meniadakan kasih kita kepada Tuhan. Salah itu Tuhan katakan. Justru kita mengasihi saudara kita, mengasihi saudara perempuan, saudara laki-laki, itu menjadi praktik bagaimana kasihku kepada Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ya, sudah bisa mengerti demikian, amin. Dan yang ketiga, apa itu? Tuhan katakan apa? Bapak atau ibu. Bapak atau ibu. Siapa bapak atau ibu itu? Itu orang-orang yang harus kita hormati. Ya, Tuhan katakan justru Tuhan memberikan tempat yang khusus untuk bapak ibu, ya. Untuk bapak itu ibu, Tuhan katakan itu Tuhan berikan tempat hukum yang pertama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Begitu Tuhan menghargai hubungan anak dan bapak itu. Sampai Tuhan katakan itu menjadi hukum yang kelima. Hukum yang pertama mengatur manusia dengan manusia. Hormatilah bapamu dan ibumu. Ibumu dan bapamu, ya. Tuhan suruh kita. Tapi Tuhan katakan jangan sampai penghormatan kita kepada seseorang itu melebihi penghormatan kita kepada Tuhan. Jangan sampai penghormatan kita kepada Tuhan menghormatkan. Tetapi juga Tuhan katakan kalau kita menghormati Tuhan, tentu kita tidak meniadakan, ya, meniadakan bapak ibu kita. Sebab telah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan katakan orang-orang Israel, ya, seorang anak wajib memelihara orang tuanya pada masa tuanya. Anak-anak itu diberkati oleh Tuhan dengan, ya, kekayaan, dengan apa yang mereka punya. Tuhan katakan mereka wajib memelihara. Tapi orang Israel menggunakan istilah yang salah, ya, pemahaman yang salah. Mereka, apa yang mereka akan pakai untuk pemeliharaan orang tua mereka berikan dalam ibadah. Dan mereka katakan, kalau demikian kami tidak usah lagi, ini adat istiadat, tidak usah lagi mengurus orang tua. Sebab apa yang kami terima untuk pemeliharaanmu sudah kami berikan dalam rumah Tuhan. Tidak demikian. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan, itu lebih dari segala-galanya. Otomatis Tuhan akan memberikan kita ada rasa menghormati orang tua kita. Menghormati. Kita tidak menjadi maafkan anak yang durhaka, anak yang kurang ajar, tetapi anak yang sangat taat, sangat berbakti. Sebab saya melihat ini, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang yang mengenal Tuhan, ya. Bahkan untuk orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, untuk orang yang tidak bertobat sekalipun, ya, kalau dia hormat orang tua, hidupnya diberkati, ya. Walaupun dia bukan orang Kristen, walaupun dia bukan anak Tuhan, ya, katakan dia bukan orang bertobat, tapi kalau dia hormat orang tuanya, dia juga diberkati. Tapi jangan sampai, ini Tuhan katakan, jangan sampai hormat kita kepada orang tua kita melebihi hormat kita kepada Tuhan. Sampai satu saat bukannya hormat, sampai nyembah-nyembah. Tuhan katakan itu suatu kesalahan, tidak layak. Oleh sebab itu kita baca ini Matius pasal yang ke-10 ayat 37. Injil Matius pasal 10 ayat 37. Ya, semoga kita bisa mengerti. Utamakan Tuhan, ya. Utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, ya. Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, ya, lebih daripadaku. Jadi bukan berarti Tuhan larang kita mengasihi bapak ibu kita, bukan, ya. Tuhan justru suruh. Ini hukum pertama dalam hukum antara manusia dengan manusia. Justru Tuhan katakan anak-anak, apalagi dia anak Tuhan, apalagi dia hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan tapi tidak hormat orang tua, ya. Anak Tuhan tidak hormat orang tua, bagaimana? Ya.
Bagaimana kita bisa menghormati orang tua, Bapa yang tidak kelihatan di surga? Bapa yang kelihatan saja kita abaikan, apalagi kita bisa menghormati Bapa yang tidak kelihatan. Tuhan katakan tidak. Tetapi ya, kalau hormat kita lebih, ya, sekali lagi ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya ya, lebih daripadaku. Jadi Tuhan itu harus dikasihi lebih dari bapak ibu. Teruskan. Ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan, anaknya perempuan lebih daripadaku, ya, ia tidak layak bagiku. Teruskan. Barang siapa tidak memikul salibnya, ya, dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih. Tuhan katakan Tuhan itu harus menjadi yang terutama. Semoga ini bisa kita mengerti. Ibadah pelayanan ini, ya, Tuhan inginkan satu saat kita harus mengarah ke sana yang terutama, ya. Anak laki-laki, anak perempuan, ladang itu Tuhan samakan, ya. Yang keempat ini, ladang atau anak laki-laki, anak perempuan, ini berbicara tentang apa? Anak itu merupakan suatu kepemilikan, kepunyaan, ya. Anak itu satu kepunyaan. Orang-orang dulu kalau tidak punya anak rasanya seperti tidak punya apa-apa. Walaupun dia punya banyak. Abraham, ya, waktu dia punya semuanya tapi belum punya anak, ya, dia rasanya, lah Tuhan buat apa ini? Engkau tidak memberi aku anak, semua ini nanti akan menjadi milik Eleazar, ya, hambaku itu nanti akan kuberikan buat dia, ya, aku tidak punya anak, ya. Sehingga anak itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tetapi ingat, ya, walaupun anak itu berharga, itu juga masa depan kita, itu juga keturunan kita. Tapi Tuhan katakan, jangan itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Hati-hati, ada banyak orang tua kecewa. Tahu gitu aku tidak punya anak, ya. Tahu gitu ibu-ibu, tahu gitu anak ini kalau engkau jadi begini, aku tidak lahirkan kamu. Kalau tahu harus begini, ya, aku buang saja kamu. Kenapa? Dia salah menaruh pengharapan terlalu besar kepada anak lebih daripada kepada Tuhan. Ya, ladang itu juga, itu harta, itu kepunyaan. Seringkali kita menaruh pengharapan kita kepada harta kita, kepada anak, kepada harta kita. Nanti kecewa. Bukan hanya kecewa, Tuhan katakan, enggak layak ikut aku, enggak layak. Apalagi duduk di atas tahta, enggak layak. Hasil pengikutan kita yang sangat diakui oleh Tuhan itu duduk di atas tahta. Sekali lagi, ayat 37 baca, ya. Oleh sebab itu kita pegang, ya. Jangan sampai semua itu Tuhan harus menjadi yang utama. Jangan sampai kasih kita kepada semua itu. Semua itu berkat. Orang tua itu berkat. Ya, ada banyak kepada kaum muda saya berulang-ulang kali. Kalau engkau masih punya orang tua, apalagi orang tua masih, ya, utuh, orang tua itu ada bapak, ibu, itu berkat Tuhan. Coba lihat, ada banyak orang-orang yang tidak memiliki orang tua. Mereka sangat merindukan. Engkau punya orang tua, engkau tidak hormat, engkau sia-siakan. Ya, jangan. Itu berkat. Anak itu berkat, ya. Saudara itu berkat. Ladang itu berkat, ya. Tapi Tuhan katakan Tuhan itu yang terutama. Amin. Haleluya, ya. Ayat 37. Ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ya, ia tidak layak bagiku. Tidak layak bagi Tuhan. Teruskan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, ya, atau perempuan, ya, lebih daripadaku, ya, ia tidak layak bagiku. Tidak layak, ya. Oleh sebab itu pada poin ini saya ingin kita ada pengertian dalam segala perkara yang kita peroleh dari Tuhan. Biar kita boleh merasakan, Tuhan, Engkau segala-galanya. Lebih daripada berkat yang kita terima adalah pemberi berkat itu sendiri. Kalau berkat yang kita terima itu bisa hilang, bisa habis. Kalau Tuhan anggap kita tidak layak, kita tidak cocok menerima itu, Tuhan bisa cabut kembali. Tapi kalau kita memiliki Dia yang memberi berkat, Dia yang akan menambah-nambahkan untuk kita sekalian. Amin, terima kasih. Haleluya. Ini yang pertama, ini poin yang pertama, ya. Bahwa dahulukan, utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya ingin terus terang, saya belum berhasil membawa jemaat untuk sampai mengalami, ya, sampai rasanya ibadah pelayanan itu kalau sampai luput rugi. Bukan takut. Tuh nanti kalau udah ibadah nanti ada apa-apa, ya. Pekerjaan nanti ada masalah, rumah tangga nanti kacau, anak-anak melawan, nanti kita sakit dan lain sebagainya. Itu takut, sah.
Tapi ada rasa kebutuhan, kita rasa rugi. Tuhan, itulah hidupku. Di sana hidupku, di dalam rumah Tuhan, ya. Nah, yang kedua apa? Ya, apa yang harus kita mengerti? Bahwa dari poin yang kita baca Injil Matius pasal 19, Tuhan katakan apapun pengorbanan kita tidak sia-sia. Semua pengorbanan kita baca sekali lagi Injil Matius pasal 19. Kitab Injil Matius pasal 19, tidak ada yang sia-sia. Saya akan perlihatkan betapa luar biasanya setiap pengorbanan kita. Ayat yang ke-29, perhatikan, tidak sia-sia, malah sangat menguntungkan. Ya, sangat-sangat menguntungkan pengorbanan kita ini. Enggak ada yang sia-sia. 29. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, terus bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, ya itu suatu pengorbanan. Tinggalkan mereka itu pengorbanan. Rumah kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan, orang tua kita tinggal. Artinya apa? Utamakan Tuhan lebih dari mereka. Ada suatu pengorbanan. Ya, Tuhan katakan apa? Bapak kita tinggalkan, ibu kita tinggalkan untuk Tuhan. Jadi tinggalkan bukan untuk tinggalkan main-main, tapi untuk Tuhan. Bahwa mereka yang kita tinggalkan tidak terlantar, mereka yang tidak kita tinggalkan tidak hilang. Perhatikan, akan menerima kembali 100 kali lipat. Akan menerima apa yang kita tinggalkan, apa yang kita korbankan untuk Tuhan. Itu tidak hilang, tidak ada yang sia-sia. Tetapi apa? Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, sekali lagi, akan apa? Akan menerima kembali 100 kali lipat, perhatikan. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa, ya. Saya yang pernah suka masang, saudara. Ya, masang 1 dapat 100 ada, saudara. Masang 1 dapat 100 kali lipat, saudara. Masang 1 juta dapat 100 juta. Besar enggak, saudara? Besar sekali. Saya enggak ingin menjebak, ya. Saya nanti saya bilang, tentu kamu juga main itu dulu ya, togel atau apa ya, loto apa, forecast, tidak, ya. Tapi saya akan perlihatkan betapa luar biasanya ya pengorbanan kepada Tuhan. Kalau judi belum tentu dapat ya, untung-untungan, bahkan banyak ruginya. Nah, orang kaya dari judi nanti miskin lagi, habis lagi dari judi ya. Tapi kepada Tuhan ini bukan judi. Tuhan katakan kita memberikan kepada Tuhan, nanti kita akan terima 100 kali lipat ya. Luar biasa, tidak sia-sia. Justru itu sesuatu yang menguntungkan. Kasih 1 dapat 100. Oh, luar biasa ya. Sebab Tuhan katakan 1 Korintus pasal 15. Suratan 1 Korintus pasal 15 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Oh, luar biasa. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, berdirilah teguh. Berdiri teguh, jangan goyah. Ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Untuk giat itu suatu pengorbanan. Ada korban kita. Korban waktu, korban tenaga. Ya, giat itu korban, banyak pengorbanan. Korban perasaan, korban harga diri, ada gesekan, ada apapun juga. Tuhan katakan ada suatu pengorbanan. Giat selalu dalam ladang Tuhan. Sebab kamu tahu, perhatikan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Semua pengorbanan kita meninggalkan apa yang kita pernah punya, kita tinggalkan. Tuhan katakan semua pengorbanan kita, jeripayah itu suatu pengorbanan, tidak apa saudara, sia-sia. Ini harus kita pegang saudara. Tidak sia-sia. Kalau kita mengerti itu tidak sia-sia, tidak pernah akan terjadi penyesalan. Kenapa tidak terjadi penyesalan? Kalau sampai kita merasakan korban itu, perhatikan, bukan untuk manusianya itu terutama, tapi korban itu kepada Tuhan. Kalau kita korban kepada seseorang, karena manusianya, itu nanti menyesal. Ya. Kita baik-baiki orang itu ya. Kita baiki, kita kasih. Pengharapannya apa? Nanti dia akan tolong saya pada saat butuhkan. Nanti dia akan perhatikan saya. Yang terjadi justru sebaliknya, tidak akan mengalami demikian. Kecewa. Sebab apa? Kita memberikan kepada manusia. Tapi biar hari-hari ini ya,
Kalau kita ingin pengorbanan kita tidak sia-sia, sekecil apapun kalau pengorbanan itu kita persembahkan kepada Tuhan, selalu pandangan ini, pikiran ini kepada Tuhan, ya. Kita memberikan itu kepada Tuhan. Tuhan katakan itu nanti tidak sia-sia. Bahkan ada satu ayat, tolong baca Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-42, ya. Kitab Injil Matius pasal 10 ayat 42. Kita memberikan itu kepada Tuhan. Oh, haleluya, tidak sia-sia. Sangat tidak sia-sia. Ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42. Ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, ya, kepada salah seorang yang kecil ini, nah, karena ia muridku. Karena apa? Bukan karena sekedar kasihan, ya, tetapi karena dia adalah, ya, milikku, ya, muridku, utusanku. Karena Tuhan, teruskan, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya, ya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Secangkir air sejuk, saudara, tidak kehilangan, tidak ada yang hilang, tidak ada yang percuma. Pengorbanan itu, apalagi korban rumah, korban semuanya, Tuhan katakan tidak sia-sia, semua akan mendapatkan 100 kali lipat. Bukan hanya 100 kali lipat, 100 kali lipat itu lebih besar dari apapun juga. Bahkan Tuhan katakan akan ada hidup yang kekal. Coba mana ada judi yang paling besar, ya, hadiahnya paling-paling hanya berikan mungkin 1000 kali lipat, mungkin 10.000 kali lipat. Dari adakah yang memberikan kehidupan yang kekal? Tuhan katakan hanya kalau kita mengerjakan itu untuk Tuhan. Setiap pengorbanan kita tidak sia-sia. Bahkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, kitab Ibrani pasal 13, ya. Oh, haleluya. Saya pernah mendengarkan hamba Tuhan katakan kepada jemaat, kalau mau bangun rumah yang besar, ya. Sebab apa? Sebab bukan hanya sekedar untuk keluargamu. Nanti rumah-rumah itu nanti akan dipakai untuk menampung hamba-hamba Tuhan. Ada KKR ditampung dalam rumahnya. Itu suatu ajaran yang baik, saudara, ya. Ajaran yang baik. Sebab dalam menampung itu, ya, kita menampung hamba-hamba Tuhan itu, Tuhan katakan tanpa kita sadari kita menampung malaikat, kita menampung Tuhan dalam rumah kita, ya. Dan ada seorang yang pernah menasarkan rumahnya sempat disita bank dan akan diambil, ya. Sudah ditetapkan waktunya. Kayaknya misalnya saya kasih contoh, ini tanggal berapa? 12, ya. Nanti tanggal 15 akan disita bank. Sebab dia, ya, terlibat dengan itu, ya, dan akan disita bank tanggal 15. Tapi dia doa, Tuhan, kalau boleh tanggal 14 atau tanggal 11 ada hamba Tuhan yang biasa tinggal di rumahnya, aku mau tampung dia dalam rumahku. Izinkan Tuhan, mungkin ini yang terakhir kali nampung dalam rumahku. Dan apa yang terjadi? Tuhan ubahkan, ya. Tanggal 15 tidak jadi disita, Tuhan balikkan keadaan. Sebab apa? Dia menampung bukan menampung hamba Tuhan saja, manusianya, karena itu teman, karena itu sudah baik, tapi menampung malaikat, menampung Tuhan. Akan ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam rumah tangga kita. Saya tidak ingin membangkitkan emosi atau apa, ya, keinginan, bukan. Tapi ini suatu kebenaran, saudara. Itu lakukan untuk Tuhan. Tolong baca ayat yang ke-1 pasal 13, ya. Lakukan itu untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan katakan pengorbanan kita, jerih lelah kita, keringat kita, air mata kita, bahkan darah kita. Tuhan kata kita belum berkorban darah, Dia sudah berkorban darah. Tidak ada yang sia-sia. Oh, luar biasa. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ya. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya, ya, telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, kita seperti sedang menampung, terima kasih, malaikat dalam rumah kita, menampung Tuhan dalam rumah kita. Kita berkorban bukan kepada manusianya itu terutama, tapi kepada Tuhan. Pada satu saat Tuhan akan sangat mengakui hambaku yang baik. Seperti domba, bukan kambing, tapi domba. Kita kerjakan itu bukan dengan maksud apa-apa, bukan dengan pikiran yang macam-macam, tapi ini kita lakukan untuk Tuhan tanpa kita sadari. Kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan katakan itu akan mendapatkan apa yang sangat besar.
penggantian 100 kali lipat, restitusi 100 kali lipat, dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Oh, haleluya. Mau mendapatkan itu? Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, ya, yaitu pada ayat yang terakhir, pada bagian terakhir Tuhan katakan apa? Injil Matius pasal 19 kembali, ya. Ini poin-poin besar, ya. Tuhan katakan ini harus kita kerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Injil Matius pasal 19 ini dikaitkan dengan duduk di atas tahta. Ayat yang ke-30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terus, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, sekali lagi. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Coba lihat, Saudara, ini. Terima kasih, ya. Kalau ada lomba, Saudara, saya akan gambarkan ada lomba, Saudara. Yang terdahulu, kalau dia konstan, dia pasti akan jadi terdahulu juga. Ya. Yang terakhir akan dia tetap yang terakhir. Tetapi kenapa yang terdahulu bisa ke belakang, terakhir, yang terakhir bisa terdahulu, saudara? Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Ada kesungguhan. Untuk apa? Sebab Tuhan katakan kita ini seperti dalam arena apa, saudara? Perlombaan. Enggak santai, saudara. Kalau berlomba-lomba enggak santai. Tapi apa? Mengeluarkan semua, ya, kemampuan, semua tenaga, semua perhatian, semua itu kita konsentrasikan. Enggak mau kehilangan konsentrasi. So yang pernah, ya, hari-hari ini hobi olahraga apapun juga, saudara, itu membutuhkan determinasi, konsentrasi, ya. Kalau hilang sedikit, ya sudah menang bisa kalah, saudara. Kenapa? Sudah buyar konsentrasinya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita juga boleh mengalami hari-hari ini, ya, kita hadap pada perlombaan. Rasul Paulus katakan kita sedang dalam arena lomba. Apa yang harus kita mengerti? Supaya kalaupun kita yang terdahulu, tetap terdahulu. Kalaupun kita yang terkemudian, kita bisa mengejar ketertinggalan kita, bisa mencapai yang terdahulu. Apa yang harus kita perhatikan dalam hari-hari ini, ya, untuk mendapatkan yang namanya janji Tuhan, duduk di atas tahta. Nomor satu dalam arena lomba itu, nomor satu, jangan sampai salah arah. Tentukan arah yang benar. Oh, haleluya. Dan arah itu dapat kita mengerti dari firman Allah, kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Nggak pernah dengar firman Allah, nggak pernah beribadah. Iya, saya nggak pernah beribadah di rumah, saya beribadah sungguh-sungguh. Seandainya kita boleh begitu, saudara, ya tidak perlu ada jemaat Laodikia, jemaat Philadelphia, jemaat Efesus. Masing-masing secara independen di rumah masing-masing, nyanyi sendiri, berdoa sendiri, ya, khotbah sendiri, bisa bayangkan, ya, semua kolektor sendiri, semua sendiri, ya. Nggak usah jemaat. Tapi Tuhan katakan ada jemaat, ada pemimpin jemaat, ada jemaat di sana. Ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti. Nah, tolong baca, ya, di dalam kitab 1 Korintus pasal 19. Perhatikan 1 Korintus pasal 19, tolong baca. 1 Korintus 19, perhatikan ini, ya. 1 Korintus pasal 19, ya. Tuhan katakan, tentukan arah itu yang benar di dalam firman Allah. Ya. Baca firman, sembahyang, ya, giatkan dalam ibadah pelayanan. Tuhan katakan, belani, perjuangkan ibadah pelayanan itu lebih daripada yang lain. Ya, kalau untuk bisnis, apalagi bisnis sudah ketahuan untungnya, saudara. Belani, kira-kira begitu, saudara. Kalau ada, saya mau tanya buat pengusaha, ada proyek, katakan untungnya 100 juta, tapi harus dikerjakan jam 2 malam, setengah 3 malam. Enggak, waktunya tidur, ngapain aku ke sana? Apa begitu, saudara? Ya, mau jam 3 malam, mau jam 1 siang, mau jam apa, saudara? Belani, saudara. Kira-kira demikian, saudara. Tapi bagaimana kita kepada Tuhan? Tuhan katakan, apa begitu kita? Ya, usaha kita, perjuangan kita, pergumulan kita, apa begitu, saudara? 1 Korintus, ya, pasal yang ke-9. Oleh sebab itu di hari-hari ini, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-9, Tuhan katakan hari-hari ini supaya kita tetap menjadi yang terdahulu. Apapun kita, mulai dari yang terdahulu, apapun yang terkebelakang, tetap ini kerinduan kita. Nanti satu saat kita menjadi yang terdahulu. Oh, haleluya. Jangan sampai keteteran. Apalagi sudah terdahulu menjadi kemudian rugi. Ya, ayat yang ke-24, perhatikan.
Ayat yang ke-24. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Ya, terus Karena itu larilah begitu rupa. Oleh sebab itu larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Perhatikan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Terus mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi nomor satu, saudara, tentukan arah tujuan itu. Ya. Kita sudah ngoyo, saudara, mestinya ke sana, tapi kita yang penting lari, yang penting ngotot. Ya, mestinya ke sana malah ke sana, saudara. Enggak tambah sampai tambah jauh, saudara. Oleh sebab itu tujuan itu harus yang terutama, ya. Tujuan itu, ya. Kita tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Terus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih. Haleluya. Hari-hari ini biar kita boleh mengerti tujuan perlombaan kita. Dapat kita mengerti lewat firman Allah. Kehendak Tuhan itu hari demi hari. Dari saat kita tidak tahu, Tuhan ungkapkan. Tujuan kita, hanya kita mengerti ya. Dari Tuhan, Tuhan akan memberitakan apa yang harus kita pergi, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Oleh sebab itu di hari-hari ini, giatkan diri dalam mengerti firman Allah. Giatkan diri dengan segala kerendahan hati. Tuhan, saya tidak mengerti apa-apa. Saya bodoh, saya orang baru. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan akan bukakan buat kita. Firman Allah itu menjadi terang untuk seluruh perjalanan hidup kita. Baik setiap langkah demi langkah, maupun langkah yang akan datang. Dia terang bagi jalanmu, pelita bagi jalanmu, terang pada langkah kakimu. Sebab itu di hari-hari ini, dalam firman Allah, kehendak Tuhan dapat kita mengerti. Amin. Ya, selain itu, selain kita harus menentukan arah, Tuhan katakan juga apa? Tanggalkan. Ya. Pada bagian ini juga 1 Korintus pasal 9 Tuhan katakan latih diri. Ya, latih diri. Dan Tuhan katakan lewat Rasul Paulus dikatakan kepada Timotius, latihan itu kita lakukan di mana, saudara? Di mana, saudara? Ya, di jemaat lokal, di jemaat di mana kita dipercayakan. Ya, jangan katakan, ya saya akan sungguh-sungguh nanti kalau sudah jemaatnya besar, nanti kalau begini, nanti kalau ini. Tuhan katakan, justru Tuhan ingin lihat sekarang ini kesungguhan kita. Iya. Ya. Biasanya remaja muda ini, ya. Kalau orangnya sedikit, ya tambah dingin. Kalau orang banyak, katanya bisa tergairah, soalnya banyak teman, ya. Ya kalau kita sedikit, tambah kita tidak bergairah, bagaimana bisa banyak, saudara? Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini melatih diri di tempat dimanapun kita berada. Ada tempat melatih diri, ya, melatih diri untuk sensitif, untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti arah kemana kita akan pergi. Ya, nomor 2 dalam Ibrani pasal yang ke-12, kitab Ibrani pasal 12, tanggalkan semua yang menghalangi dalam perlombaan kita, ya. Jangan pusing pikir sana sini, tapi kita melihat, ya, memandang Dia jadi pemimpin kita, jejak-jejaknya ditinggalkan untuk kita. Tolong baca Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Perhatikan, kita berada pada lomba ini, lomba rohani. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terus, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terima kasih dan seterusnya, ya. Hari-hari ini Tuhan katakan ada hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang menghalangi kita. Tuhan katakan ada beban, ya, ada dosa yang merintangi kita. Kalau rintangi itu di belakang apa di depan, sah? Ya, kalau ada lomba halang rintang itu lari, tetapi ada kayak gawang dia di muka, sah. Ya.
Tetapi Tuhan katakan, jangan biarkan itu merintangi. Kita harus hati-hati hari-hari ini. Ada beban, ya, berat yang tidak perlu, tanggungan-tanggungan yang harus tidak perlu, Tuhan katakan tanggalkan. Kalau ada dosa yang tetap itu belum diakui, itu bagikan membebani seseorang. Ya, pelayanan itu suatu beban, ada pergumulan, ya, tidak gampang kita melayani. Pelayanan itu sendiri sudah satu beban. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Tuhan, kita tidak mampu. Tapi akan menjadi lebih berat kalau ada beban yang tidak terselesaikan. Disimpan. Dia mau bertahan berapa lama? Satu saat tidak mampu. Sebab apa? Beban itu menekan dia. Oleh sebab itu di hari ini tanggalkan semua beban. Semua beban itu Tuhan katakan tanggalkan. Tidak mungkin kita mencapai garis akhir kalau beban itu kita bawa-bawa. Oleh sebab itu di hari-hari ini mohon firman Tuhan itu menjelaskan. Tapi seringkali, ya, kalau kita kemudian dijelaskan oleh firman Allah, marah, ya, tidak mengerti, tidak mau tahu. Tapi kita, Tuhan, terima kasih kalau Engkau ungkapkan. Ada banyak beban-beban yang tadinya kita pikir biasa. Tuhan katakan itu sangat membebani kita, sangat membebani kita dalam perlombaan, ya. Terus Tuhan katakan tanggalkan. Dan yang ketiga dalam hal perlombaan ini, Filipi pasal yang ketiga Tuhan katakan apa? Kita harus konsentrasi, memandang Dia. Jangan hal-hal yang di belakang itu kemudian menggerogoti kita, mengacaukan pengertian konsentrasi kita. Suratan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Filipi pasal yang ketiga ayat 12. Tapi kita hari-hari ini berlomba terus, ya. Jangan santai, saudara, disalib. Kita pikir kita sudah hebat. Iya, hebat 20 tahun lalu. Ada orang yang selalu begitu, saudara. Dia selalu mengentengkan, kamu dulu waktu 20 tahun lalu masih anak-anak, sampai sekarang anak-anak. Padahal sekarang sudah hebat, saudara. 20 tahun yang lalu masih anak-anak, sekarang sudah doktor, saudara. Misalnya ya. Ya, kita ya yang pikirnya kita sudah tahu, biasa, enggak mau improve pengetahuan kita, ya. Kesalib, saudara. Itu orang dunia, apalagi dalam Tuhan. Tuhan katakan hari-hari ini kita harus berlomba, ya. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, ya, atau telah sempurna. Jangan pernah merasa sempurna. Ini rahasianya, ya. Kita belum mencapai, ya. Apalagi kemudian kita katakan, enggak berhasil, gagal. Kita sendiri belum tentu berhasil kok. Rasul Paulus katakan, aku tidak merasa aku sudah sempurna atau meraih itu, sebab aku sedang dalam perlombaan. Ya. Sekali lagi ayat yang ke-12. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, ya, atau telah sempurna. Terus, melainkan aku mengejarnya. Tapi ini aku kerjakan, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Sebab semua pelomba pikirannya satu, untuk menangkap itu. Terus kan? Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Tetapi selain kita berusaha, perhatikan ini penting, selain kita berusaha, kita mengerahkan semua yang ada pada kita. Bukan semata-mata dengan usaha kita, tapi selalu kita mengaitkan dengan apa? Kemurahan Tuhan. Saya mau menangkap dia. Tetapi sebab apa? Sebab aku pun sudah ditangkap olehnya. Ada kemurahan Tuhan. Ini rahasianya kekuatan yang tidak pernah habis. Merasakan kemurahan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, bisa frustrasi, ya. Sudah usaha tapi ya kok begitu terus, enggak ada hasilnya. Mana hasilnya? Ya, capek kemudian down, ya. Tapi kalau kita merasakan, kalau saya bisa mencapai sampai pada poin ini, itu pun adalah hasil karya Dia menangkapku. Ini suatu anugerah. Itu seperti kekuatan yang mendorong kita cepat lebih lagi, ya. Ya, sekali lagi ayat 12. Bukan seolah-olah, ya, aku telah memperoleh hal ini, ya, atau telah sempurna, ya, melainkan aku mengejarnya. Tetapi aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, ya, karena aku pun telah ditangkap oleh sebab Kristus aku Yesus. Pun sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, ya, aku sendiri tidak menganggap, ya, bahwa aku telah menangkapnya, ya, tetapi ini yang kulakukan. Semoga ini yang kita lakukan hari-hari ini. Tidak pernah merasa sudah mencapai atau sudah sempurna. Apa itu?
aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Perhatian kita, konsentrasi kita kepada Dia yang ada di hadapanku. Teruskan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Dan berlari-lari dengan tujuan, bukan lari tanpa tujuan. Melelahkan, buang waktu, buang semuanya. Tujuannya salah atau tanpa tujuan. Yang penting khotbah, yang penting nyanyi, yang penting main musik, yang penting melayani, yang penting menggembala, yang penting ibadah, yang penting semua digasak, yang penting sudah. Buang waktu, ya, buang tenaga, buang semuanya. Tapi kalau ada tujuan, maka semua pengorbanan, semua langkah itu tidak sia-sia menuju kepada tujuan. Teruskan. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini, terima kasih. Semoga inilah yang harus menjadi pengertian kita dalam segala kekurangan kita. Tuhan, Engkau sudah menangkapku. Aku yang tersesat di dasar bumi yang paling dalam. Dan saat aku berseru, Engkau mendengarkan seruanku, menangkap aku. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melayani. Ya, berulang-ulang kali saya mengatakan kepada jemaat, kalau saya hari ini bisa berdiri di depan Tuhan dan di depan jemaat Tuhan, itu semata-mata adalah hasil karunia Tuhan saja. Sama sekali tidak ada kemampuan, tapi karunia Tuhan yang membuat saya ada kemampuan untuk berlari dengan tujuan. Berlari dengan mata yang memandang kepada Dia, memimpin kepada kesempurnaannya, ya. Sampai kalau kita mencapai itu, Tuhan katakan, kita akan mengalami duduk di atas tahta. Kapan itu terjadi? Tuhan katakan, pada saat penciptaan kembali. Kesempurnaan itu terjadi pada penciptaan kembali. Kata penciptaan kembali itu, apa itu? Saat Dia datang, Dia menciptakan kembali bumi dan langit yang baru. Kata penciptaan kembali itu recreation, ya. Itu mengingatkan kita pada Taman Eden, zaman Adam dan Hawa. Tuhan sudah meng-create manusia yang begitu sempurna dengan segala lingkungannya, tapi semua sudah rusak. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan hari-hari ini penciptaan kembali, disempurnakan pada saat Dia datang kembali. Saat Dia datang kembali, semua yang rusak, semua yang tidak baik. Oleh sebab itu hari-hari ini, ya, kalau tujuan kita salah, kalau apanya semua salah, alami penciptaan kembali. Jangan tegar dengan apa yang salah, ya. Jangan berkukuh pada apa yang tidak benar. Tapi kita mau mengalami diciptakan kembali. Kalau kita mau diciptakan kembali, bumi mula-mula yang sangat sungguh tidak baik, gelap, nggak karu-karuan, campur baur, ya, dan kosong, Tuhan menciptakan baik, bahkan sungguh amat baik. Lebih lagi pada saat penciptaan kembali dunia dan bumi yang baru, lebih indah pada zaman Taman Eden. Sebab pada zaman Taman Eden, iblis bisa masuk di sana. Iblis bisa masuk di sana. Tapi nanti pada zaman penciptaan kembali, iblis tidak diizinkan masuk di bumi dan langit yang baru. Itu yang harus kita alami. Siapa yang boleh masuk? Orang-orang yang hari-hari ini mengalami penciptaan kembali, pembaharuan hidup dalam hari ke hari, pembaharuan hidup. Yang tadinya tidak mengutamakan Tuhan, bisa mengutamakan Tuhan. Yang tadinya merasa sia-sia berkorban, sehingga tidak berkorban. Kita boleh menganggap setiap usaha kita, setiap pengorbanan jerih-lelah kita tidak sia-sia. Yang menganggap berlomba itu sesuatu yang membuang waktu. Buat apa? Ya, kalau orang disuruh pilih, kita berlomba dapat hadiah atau santai-santai sambil shopping, sambil apa, sambil main game, bisa dapat hadiah, sambil BBM, sambil apapun bisa dapat hadiah. Pilih mana, saudara? Pilih mana? Berlomba harus latihan, berlomba harus mengorbankan waktu, tenaga, baru dapat hadiah. Tapi santai-santai dapat hadiah yang sama. Pilih mana, saudara? Ya pilih santai lah. Tapi tidak demikian. Tuhan katakan, kita harus dibaharui hari-hari ini. Harus dibaharui sampai membaharui pikiran dan hati kita, membaharui budi pekerti kita, Tuhan katakan. Maka itu yang membuat kita dilayakkan pada saat penciptaan kembali. Tuhan layakkan kita duduk di atas tahta, luar biasa. Duduk di atas tahta.
ya untuk menghakimi, bukan menghakimi. Sekarang bukan waktunya menghakimi. Nanti pada saat penghakiman itu, nanti pada saat penciptaan kembali, kita diberi wewenang karena kita hari-hari ini menghakimi diri kita sendiri. Nanti saatnya Tuhan katakan, engkau akan menghakimi, engkau yang 12 akan menghakimi 12 suku Israel. Oh, luar biasa. Masih ada banyak ya bahan yang akan diungkapkan, tetapi pada malam hari ini saya merasa inilah yang Tuhan berikan buat kita. Malam hari ini 3 poin ini harus kita alami. Oh, haleluya, utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya ya. Berkorban untuk Tuhan tidak sia-sia. Dan yang ketiga apa? Ya, bagaimana kita berlomba. Jangan mau, ya, jangan mau. Kalau kita yang sudah terdahulu, kemudian. Tapi kalaupun kita hari ini terkemudian, baru masuk, baru percaya, baru mau sungguh-sungguh, Tuhan katakan, kita harus gunakan semua apa yang ada oleh karena kemurahan Tuhan untuk berpacu. Yang terkemudian bisa menjadi yang di depan. So, bisa mengerti demikian, amin? Haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini jadi berkat buat kita sekalian ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.